warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala malau bihi salihun salihun wa nakhusu khususan jannah. Wa hadal kitab sayyidulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi halaku ummati fi syai'aini tarkul ilmi wa hubbil mal. Al-hadis au kama qal amma ba'dah. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Al-ayah sadaqallahu adzim. Anak-anakku semuanya, kajian samawa yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama alhamdulillah dengan izin Allah di malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan kesempatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga untuk sekian kalinya kita bisa mengikuti kajian kitab Kasifatus Saja. Harapan dan doa semoga atas keistiqomahan kita semuanya kita betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah dumateng kita sedaya inggih punika bidinul Islam wal iman. Anak-anakku semuanya, taklim kita malam ini masih berkaitan tentang pembahasan yang kemarin. Sekarang kita menginjak rukun Islam yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani halan utawi kaping pindho niarkan iku iqamus sholati jumenengake salat. Wa hiya utawi salat iku afdhalul ibadati luwe utama-utamane ibadah atau hirati kang bangsa lahir. Wa ba'da halane dalem sakwuse salat. Wa ba'da halane dalem sakwuse salat as-saumu tai poso. Sumal haji moko nuli haji, sumaz zakat moko nuli zakat. Fa fardhuha moko ta fardune salat iku afdhalul faraid luwe utama-utamane pira-pira kefarduan. Wa nafluha utawi sunah-sunah salat iku afdhalun nawafili luwe utama-utamane pira-pira sunah. Wala yudaluan ora den sepura sapa hadun wong suci fitaga dalem oleh sebab ninggal salat. Mata mas lagine langgeng sapa ahad akilan iku anduweni akal. Wa amal ibadatulan utawi pira-pira ibadah al badaniyah kang bangsa badan al qalbiyan kang bangsa ati kal imani kadine iman wal ma'rifati lan ma'rifat wa tafakkuri lan mikir-mikir. Wa tafakkuri lan mikir-mikir wa tawakkul lan tawakkal wa sabri lan sabar wa roja ilan roja wa ridha bil qada lan ridha bil qada'i ing qada wal qadari lan pesten wa mahabbatillah lan demen ing Allah taala wa taubah lan taubat wa tatahhur lan sesuci minal qadaili
saking pira-pira sifat ino katoma ika dene arep-arep wana hulan sepadane tomak fahiyya maka utawi al ibadah al badaniyah iku afdalu minal ibadati luwe utamane ibadah utawi faya mongko utawi ibadah badaniyah qalbiyah iku afdalu luwe utama minal ibadatil badaniyah tinimbang saking ibadah kang bangsa badan zahirati kang pertelo hatta minas shalah hingga ketimbang salat faqat warada moko teman-teman temeka tafakkaru sa'atin utai mikir-mikir sak jam min ibadati iku afdhalul utama min ibadati sitina sanatan tinimbang saking ibadah swidak apane sanatan taune wa afdhalul jami'ilan utai utama-utamane kabeh iku al imanu iman. Anak-anakku semuanya, sekarang kita bahas rukun Islam yang kedua, yaitu iqamus shalah. Iqamus shalah itu mendirikan sholat. Jadi ada istilah fi'lus shalah. Kalau fi'lu itu menjalankan sholat. Kalau iqamus shalah mendirikan sholat. Apa bedanya? Ya, saya pakai istilah iqamus shalah. Nggak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi makna sholat dia terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya sekedar fi'lus sholat mengerjakan, paham? Kalau hanya sekedar mengerjakan belum tentu mendirikan sholat. Tapi kalau sudah iqamus sholat, nggak hanya sekedar mengerjakan sholat, nggak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi pelajaran sholat, makna sholat harus kita terjemah dalam kehidupan. Maka jaminan orang-orang yang betul-betul bisa menjalankan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan ajaran para alim ulama, maka dengan sholat itu mampu tanha anil fakhsya'i wal membuahkan ya anil fakhsya, sehingga kita jauh dari hal-hal yang keji maupun hal-hal yang mungkar. Jadi jaminan orang yang istiqomah sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi, pasti dia jadi orang baik. Pertanyaannya, saya sholat Ustaz, tapi kenapa masih maksiat? Berarti ada yang salah dalam sholat kita. Bisa jadi hanya sebatas fi'lus sholat, tidak iqamus sholat. Bisa jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi makna sholat kita tidak amalkan. Nah inilah anak-anak, makanya dalam Ihya ya Imam Ghazali pernah mengatakan, bagaimana dikatakan sholat yang tujuannya mengingat Allah, sementara dalam sholat kita lupa tidak mengingat Allah. Apa ya iso diarani sembahyang sing tujuane eling pangeran, sementara dalam sholat kita lupa tidak mengingat Allah. Ya, apa itu? Jadi aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat tujuannya untuk mengingat Allah. Kaifa tusamma bi aqimi sholali dzikri, kata Imam Ghazali, bagaimana bisa dikatakan orang yang mendirikan sholat dengan tujuan mengingat Allah, sementara dalam sholatnya ingatannya tidak ingat kepada Allah. Makanya dibiasakan ya, meskipun di luar sholat, ingatan kita tetap ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi setiap nafas masuk, keluar, usahakan yang keluar adalah lafzul jalalah. Allah, Allah. Itu namanya zikir ismul zat.
bisa difahami. Jadi tanpa dilafadzkan, cukup dalam hati. Allah, 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 Allah. Ini dibiasakan di luar sholat. Nah, ketika sholat karena terbiasa ingat di luar sholat, insya Allah kita bisa fokus dulu maksudnya. Nah, hal yang terpenting ya, kita berusaha biar sholat kita bisa khusyuk ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang hubud dunia. Dunia sing diurus. Ya, selama masih ada sifat hubud dunia, sulit kita menjalankan sholat dengan khusyuk. Paham? Jadi dihilangkan. Ya, dihilangkan. Ojo sampai hubud dunia merasuki jiwa kita. Maka ketika sholat banyak ya pencuri kekhusyuan ya, makanya dibiasakan pertama ingat Allah nggak hanya ketika sholat tapi di luar sholat pun juga ingat Allah. Mulazamatul dzikri, dzikir nggak hanya dzikir setelah sholat tapi di luar itu waktu berapa jam. Usahakan ingatan kita tetap setiap nafas keluar masuk, usahakan Allah, 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 Allah. Saking rahasianya, makanya nggak ada yang tahu. Khusus malaikat-malaikat yang mencatat berkaitan tentang apa? Dzikir khafi. Nah, itu Allah, 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 Allah. Ini kalau nggak biasa nggak bisa. Kalau nggak biasa, kalau dibiasakan, meski kita jualan, hati terus Allah, Allah, Allah. Nggak usah dilafadzkan. Itu biar terbiasa. Nah, itulah makanya sesulit apapun kita harus berusaha. Makanya kalimatnya iqamus shalah ya, iqamus shalah, mendirikan sholat itu enggak hanya secara fisik tapi ruh kita juga fokus hanya kepada Allah. Secara fisik, secara rohani. Karena tujuan sholat mengingat Allah. Bagaimana bisa dinamakan sholat yang tujuannya mengingat Allah, sementara dalam sholat ingatan kita tidak fokus mengingat Allah. Nah, inilah anak-anak yang berat. Makanya iqamus shalah wa ya afdhalul ibadah adh-dhahirah. Ibadah yang paling utama yang sifatnya apa? Ibadah zahir. Jadi utama-utamanya ibadah kang bangsa zahir, salat, setelah salat wa ba'daha puasa. Setelah puasa haji, setelah haji zakat. Jadi salat itu afdhalul ibadah. Wa ba'daha, setelah sholat urutan yang kedua as-shaum, puasa. Kemudian haji dengan catatan manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Kemudian summaz zakat, kemudian mengeluarkan zakat. Fa fardhuha afdhalul faraid. Jadi kewajiban sholat itu utama-utamanya sebuah kewajiban. Wa nafluha afdhalun nawafil. Sunnah-sunnah sholat itu juga utama-utamanya sunnah. Makanya ya diusahakan ya
wala ya'daru ahadun fi tarkiha. Ya, madama akilan, selama kita punya akal, wala ya'daru ora den sepuro bagi salah satu di antara yang meninggalkan selama kita punya akal, ya, maka jangan sampai meninggalkan sholat. Tidak diampuni bagi mereka yang punya akal, ya, kemudian tidak ada udzur syar'i meninggalkan sholat. Itulah anak-anak. Makanya kalau kita melihat sejarah terkait dengan perintah sholat, ini dari sudut pandang sejarah, perintah sholat turun ketika Nabi sedang dirundung duka yang kita kenal dalam sejarah Amul Huzni, tahun duka cita, ya, kisaran tahun 619 Masehi, ya. Kanjeng Nabi sangat kehilangan atas kematian istri tercinta Nyai Khadijah, ya. Kemudian setelah itu disusul dengan pamannya yang bernama Abu Thalib, ya. Nah, ini meninggal Abu Thalib, ya, maka Nabi sangat sangat diganggu orang kafir Quraisy, karena Abu Thalib, ya, termasuk orang yang melindungi, yang mendukung perjuangan Nabi. Setelah itu Nabi mencari pertolongan ke Saqif, ya. Ternyata di situ Nabi malah diteriaki, dilempari kerikil, ya. Ya Allah. Kemudian Nabi munajat. Dalam munajatnya Nabi menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Lainalana. Dari situ kemudian terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sebelum Isra Mi'raj, Nabi mengalami tahun duka cita. Jadi perintah sholat ini termasuk hadiah spesial untuk Nabi Muhammad, tentu juga bagi umatnya. Hadiah spesial dari Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, inilah. Kemudian yang kedua, perintah sholat tidak seperti perintah kewajiban-kewajiban yang lain. Ketika Allah merintahkan puasa, cukup menurunkan dengan wahyu. Tapi ketika sholat, Allah langsung memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lewat peristiwa Isra Mi'raj. Luar biasa, ya Allah. Nah, inilah anak-anak. Makanya kedudukan sholat dalam agama bagaikan kedudukan kepala dalam tubuh. Ya. Jadi orang itu kalau sudah nggak punya kepala ya mati. Kalau nggak punya tangan masih hidup. Innama masalus sholat fiddin kama salil roksi fil jasad. Jadi kedudukan sholat dalam agama bagaikan kedudukan kepala dalam tubuh. Orang kalau sudah nggak punya kepala ya meninggal. Tapi orang yang masih kehilangan tangan bisa bertahan hidup. Makanya diusahakan, ya. Ya opo sekirane awak dhewe muga-muga istiqomah dalam menjalankan sholat fardu. Usahakan jamaah. Kemudian urutan yang kedua, sholat sunnah yang menyertai sholat wajib, termasuk sholat qobliyah, ya. Ini baik muakkad maupun ghairu muakkad, baik yang sangat dikokohkan maupun yang tidak dikokohkan. Termasuk sholat duhur. Sebelum sholat duhur ada namanya qobliyatat duhri.
2 rakaat, atau ngambil 2 rakaat lagi nggak apa-apa, menjadi 4 rakaat. Setelah jamaah zuhur ba'diyat adzuhri 2 rakaat, atau ditambah lagi 2 rakaat menjadi qobliyah 4, ya 2 salam, ba'diyah 4, 2 salam. Ya memang berat anak-anak, tapi disunahkannya, disyariatkannya sholat sunnah itu tujuannya liyukam milal faraid, menyempurnakan kewajiban-kewajiban. Mungkin barangkali ketika Anda melakukan kewajiban kurang khusyuk, ya kurang syarat rukun, itu nanti akan ditambeli dengan sholat sunnah. Ibarat cagak sholat itu, ya sholat wajib kan 5, biar tambah kuat rumah itu ditopang dengan cagak-cagak yang lain. Ibaratnya nggak hanya sekedar wajib, tapi sunnah-sunnah yang menyertai wajib jangan ditinggalkan. Karena apa? Karena dalam kitab fikih itu disyariatkannya sholat sunnah, satu diantaranya liyukam milal faraid, menyempurnakan kewajiban-kewajiban atau sholat-sholat wajib yang mungkin barangkali ketika sholat Anda tidak khusyuk, atau mungkin kurang syarat rukunnya, atau mungkin bacaannya. Baru posisi sholat sunnah itu nanti akan menutupi. Nah, inilah pentingnya. Makanya urutan yang pertama sholat wajib, usahakan jamaah, ya. Yang kedua sholat yang menyertai sholat wajib, itu dikatakan sholat sunnah rawatib, baik muakkad maupun ghairu muakkad, ya sebelum subuh, sebelum isya juga dikerjakan, ba'da isya sunnah, ya ba'da maghrib atau qobliyatul maghrib, ya kemudian qobliyatul asri, sementara asar tidak ada ba'diyah, asar subuh tidak ada ba'diyah. Nah, itu urutan berikutnya bisa sholat duha, bisa nanti sholat awwabin, atau malamnya sholat witir, sholat tahajud. Sampai ahli tahajud tapi meninggalkan sholat sunnah rawatib, keliru. Karena urutan derajatnya itu sebawa wajib sholat sunnah yang menyertai sholat tahajud monggo, tapi jangan meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kamu yang buru tahajud qobliyah gak tahu dijalani, ya eman-eman. Karena urutannya yang kedua diusahakan, ya, termasuk keutamaan sholat jamaah yang paling tinggi itu sholat subuh, jangan sampai gak jamaah. Kemudian setelah sholat subuh, sholat isya. Setelah itu sholat isya, zuhur, asar, baru maghrib. Nah, kebanyakan yang ramai itu kan sholat maghrib. Kan gitu dah. Kita kena isya lumayan. Subuh, padahal gede-gede ganjangan itu keutamaan sholat jamaah itu pada waktu subuh. Itulah anak-anak, ya. Jadi usahakan jangan hanya wajibnya, ya. Sholat sunnah yang menyertai wajib, muga-muga istiqomah, ya. Baru sisa-sisa berikutnya bisa sholat duha dan seterusnya. Itu menempati derajat berikutnya. Kemudian amal ibadah al-badaniyah, anapun utai ibadah badaniyah kang bangsa ati, adapun ibadah badan yang sebangsa ati termasuk diantaranya iman, al-ma'rifat, ma'rifat, kemudian wat tafakkuru dan tafakkur, wat tawakkal, pasrah,
Kemudian wasobri sabar, waroja ilan arep rahmati Allah, waridho bil qada dan ridho terhadap qada dan qadar, wa mahabbatillahi ta'ala dan mahabbah kepada Allah, wa taubatilan taubat, wa tatahhuri minal ghadzail dan berusaha bersuci dari hal-hal yang jelek dianggap ghadzail hina, katomak seperti ngilangi sifat tomak dan sesamanya tomak. Ya, ini termasuk ya at-tatahhur minal ghadzail. Nah, inilah anak-anak ya yang perlu kita perhatikan ya. Saya lanjutkan yang tadi, perintah sholat ya tidak seperti perintah yang lainnya. Puasa, zakat, haji Allah cukup menurunkan wahyu. Sementara sholat ternyata ya langsung Allah ditimbali, langsung Rasulullah ditimbali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itulah anak-anak. Jadi termasuk ya apa ya peristiwa yang luar biasa ya, dalam waktu yang singkat Rasulullah bisa menembus 3 dimensi alam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alam nasut, kemudian dari Masjidil Aqsa naik sampai langit 7 ya, alam malakut, kemudian langit ke-7 baru ke Sidratul Muntaha Mustawa, itu alamnya sudah beda, alam lahut, alam ketuhanan ya. Malaikat Jibril saja tidak mampu mendampingi Rasulullah karena yang dituju Allah itu ya Kanjeng Nabi ya, makanya nggak bisa, bahkan dipaksa sama Rasulullah sehingga berubah malaikat Jibril menjadi kecil kayak manuk gelatik saking cilik. Di situ kemudian malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam. Apa salam Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu nanti dibahas dalam bab tahiyat. Kemudian langsung dijawab assalamu alaika. Loh, ka itu tanpa aling-aling, kap khitab, berarti saat itu Allah sama Rasulullah, nggak ada batas. Nah, tapi jangan dibayangkan kamu sama saya, nggak boleh, itu sudah di luar pengetahuan manusia. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Kemudian Rasulullah sebagai bukti cintanya kepada umatnya, jangan keselamatan jangan hanya diberikan kepada saya ya Allah, bagaimana dengan nasib umat-umat saya. Akhirnya assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, itu bukti betapa cintanya Rasulullah terhadap umatnya. Nah, istilah anak-anak. Jadi langsung perintah sholat, Allah tidak menurunkan wahyu, langsung dipanggillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Makanya wajib percaya ya mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang tadi ya, ketika bicara sholat rata-rata ayat-ayatnya itu pakai kalimat aqimus sholah wa atuz zakah, pakai kalimat koma, bukan fa'ala. Iya, mendirikan sholat.
Nah ini apa artinya mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu beda. Kalau mengerjakan sholat hanya sebatas menggugurkan kewajiban, sementara makna sholat tidak diamalkan. Tapi kalau sudah mendirikan sholat, ini nggak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi makna sholat ya kita bisa menerjemah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, makanya jaminannya ya bagi mereka yang bisa mendirikan sholat dengan baik ya tanha anil fahsya'i wal munkar, selamat jauh sehingga tidak menjalankan hal-hal yang keji, hal-hal yang mungkar. Pokoknya jaminan kanggone wong sing istiqomah sholat ya pasti dia menjadi orang baik. Loh Pak, saya sholat tapi kok pancet aja. Ya, maka sholatnya harus perlu dipertanyakan. Apakah hanya sebatas isqatul wujub? Apakah hanya sebatas menggugurkan kewajiban? Sehingga makna sholat tidak diterjemah dalam kehidupan sehari-hari. Makanya mendirikan sholat ini meliputi fisik dan ruh. Jadi fisik kita usahakan tumak nina, ya dari awal takbiratul ihram sampai akhir salam. Tumak nina itu tenang, hening, ya, anteng, tidak terburu-buru, ya. Itu secara fisik agar sholat kita sempurna. Takbirnya harus benar, rukuknya harus benar, i'tidal, tumak ninanya, membaca fatihahnya itu harus betul-betul ya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Tapi secara ruh kita harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Sing paling gampang khusyuk itu fokus hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya memikirkan Allah, hanya menghadap Allah, hanya bersama Allah. Artinya apa? Ya, jadi berusaha khusyuk itu ojo niat apa-apa, ikhlas mata-mata Allah, ojo kepingin dilem tonggo dan seterusnya. Dan inilah anak-anak ya berusahalah mendirikan sholat ya mencakup fisik sekaligus dimensi ruh ya biar ketika sholat fokus ya sehingga ingatan kita hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya persiapan sholat ini ada keterangan dalam kitab Hidayah kalau nggak salah ya. Jadi persiapan sebelum sholat itu di sini dijelaskan ya. Usahakan ya harus bersih dari najis ya. Ini harus ya karena ketika pakaiannya najis tidak sah sholatnya ya. Baik tubuh, pakaian, tempat ya atau suci dari hadas baik kecil maupun besar. Kemudian berhias, yusannu tajammul. Tajammul itu berhias dengan pakaian yang terbaik. Yang terbaik menurut apa? Ya wis pantes ngono nah. Ya. Apa enggak boleh pakai kaos? Boleh. Cuma ketika sholat pantes enggak ngono. Kon mendayo nang bupati ae ya kon toto. Iya. Masuk kaosan katoan ya. Padahal kita menghadap kepada Allah. Ya. Berarti harus ya untuk kita mau melakukan hal-hal yang baik, mau datang ke majelis taklim itu yusannud tajammul.